Mengisi data pada tabel dengan SSMS. Mengisi tabel pegawai. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mengisi tabel pegawai yang telah dibuat dengan data yang kita inginkan. Sebelum mengisi, pastikan jendela desainer tabel pegawai ditutup terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan bentrok antara desainer dan pengisian data. Setelah tertutup, kita beralih ke objek Explorer. Seharusnya kita sudah memiliki satu objek tabel dalam basis data DB pegawai. Jika tidak terlihat, coba lakukan sebuah trik sederhana. Klik kanan, objek table, dan refresh. Hal ini dilakukan untuk memerintahkan SSMS membaca ulang tabel yang ada di dalam basis data DB pegawai. Seharusnya cara ini cukup untuk menampilkan tabel pegawai yang belum terlihat. Jika tetap belum ada, berarti Anda punya masalah serius. Baik, kita lanjutkan kembali. Klik kanan pada tabel pegawai. Edit top 200 rows. Ini cara yang relatif cepat untuk menampilkan jendela editor data jika kondisinya tabel Anda masih dalam keadaan kosong. Baik, kita isi tabel pegawai tersebut dengan data sebagai berikut. Untuk pengisian data, isikan per baris atau per record. Untuk isikan berbaris atau per record, karena Anda harus menyempurnakan data satu entitas sebelum mengentrikan data entitas lainnya. Untuk pengisian nilai tanggal lahir, karena tipe datanya adalah date, saya rekomendasikan untuk diisi dengan urutan tahun, bulan, dan hari. Seperti ini. Lanjutkan, nomor handphone. Gaji pokok. Jabatan. Status. Jumlah anak. Baik. Perhatikan tanda seru merah yang muncul jika terjadi perubahan terhadap nilai data. Tanda seru merah ini menunjukkan bahwa perubahan tersebut belum disimpan. Penyimpanan terhadap data dilakukan setiap kursor berpindah baris. Kursor saya sekarang berada di kolom JML anak. Saya pindah ke baris berikutnya. Tanda serunya hilang, artinya baris pertama sudah tersimpan. Jadi, kesimpulannya penyimpanan dalam pengisian data ini tidak harus menggunakan tombol Ctrl S atau file save seperti pembuatan tabel. Karena penyimpanan data dilakukan secara otomatis. Baik, saya tambahkan satu data lagi. Keluar tanda serunya. Tahun terlebih dahulu. Bulan. Tanggal. Gaji pokok,
jabatan, status, jumlah anak. Jadi kembali ada tanda seru merah. Dan tanda seru merah ini akan hilang, yang artinya akan tersimpan datanya. Jadi kondisi sekarang belum tersimpan. Kita pindah ke baris berikutnya dan tanda seru merahnya hilang. Artinya sudah tersimpan. Baik, saya contohkan dengan data yang ketiga. Di sini saya berpindah antara satu kolom dengan kolom lain dengan menekan tombol Tab. Oke. Tahun dulu. 8 bulan. Tanggal. Lihat, ini satu contoh. Kenapa nomor handphone, jika Anda ingat, kembali buka waktu pembuatan tabel, kenapa nomor handphone, nomor HP ini tipe datanya karakter? Ya, karena memang karakter. Jika kita pilih ini menggunakan integer, angka, maka otomatis 0 ini tidak akan bisa tersimpan, tidak akan tertulis sebagaimana angka. Maka jika tulis di depannya 0 untuk bisa tertulis di depannya 0, kita buat nomor handphone tipe datanya adalah karakter. Oke, lanjutkan gaji pokok 2.500.000 SK T0. Baik, saya simpan. Nah, untuk melakukan perubahan data jika ada kesalahan, misalnya saya ganti. Lihat, tanda seru merah. Artinya, perubahan dari nilai data Riau menjadi Pekanbaru belum tersimpan. Hingga kita berpindah ke baris yang lain. Contoh, saya klik ke baris di atas. Pekanbaru tidak ada lagi tanda seru merah, berarti udah tersimpan. Baik, seperti itu. Nah, jika terjadi muncul pesan kesalahan seperti ini, lihat, jangan panik dulu. Mungkin saja kesalahan ini adalah kesalahan yang cukup sederhana. Tinggal baca, mudah-mudahan bisa dipahami. Lihat, ada permasalahan pada seker akan dipotong value-nya seker. Jadi seharusnya sekre menjadi seker. Kenapa? Mungkin masih ingat jabatan tipe datanya karakter, panjangnya hanya 4 tapi ditulis 5 karakter. Makanya muncul kesalahan. Kita ganti seker tanpa E. Kita pindah dan tersimpan. Baik, demikian.